bagian kepala Haikal. Ikutan itu membuat Haikal terjatuh dengan memegang kepalanya. Bahkan sampai berita ini tayang, Nguyen Hong Puch tidak ada rasa bersalah maupun permintaan maaf. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selepas tamatnya aksi Piala AFF 2023 bawah U23 ini, sepak bola di Indonesia telah menjadi bukan sekadar permainan guys, tetapi ia telah menjadi ajang yang melibatkan jutaan penyokong, penggemar sepak bola di seluruh dunia, dan sebenarnya mereka begitu terhibur dengan aksi-aksi pemain U23 walaupun kalah kepada Vietnam di ajang adu penalti. Jadi sebagai sarana memupuk semangat persatuan dan mempromosikan satu-satu negara ya dalam sepak bola di Asia Tenggara ini, AFF ataupun ASEAN Football Federation Championship ini sebenarnya telah menjadi salah satu kompetisi yang sangat diantisipasi dan menjadi refleksi dari daya saing tim-tim sepak bola yang ada di Asia Tenggara ini. Tetapi keikutsertaan PSSI dalam Piala AFF, maksudnya tim Indonesia ini guys, memiliki implikasi yang begitu mendalam. Bukan hanya dalam prestasi ini, tetapi dalam aspek-aspek seperti pengelolaan organisasi, pembinaan bakat, serta dampak sosial dan budaya. Oleh kerana itu, evaluasi terhadap keikutsertaan ini, PSSI dan Indonesia ini dalam Piala AFF menjadi salah satu topik yang penting apabila mereka ingin menarik diri guys daripada Piala AFF ini, karena ada beberapa alasan ya yang telah dinyatakan di dalam video ini. Jadi ayo guys, saya pun penasaran, kita semak dulu video ini. Kenapa PSSI evaluasi keikutsertaannya di Piala AFF ini? Yuk kita sama-sama semak video ini daripada channel Bikin Gol. Pada yang baru ketemu channel ini, buat kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Final Piala AFF U23 telah selesai dan Vietnam keluar sebagai pemenang. Namun salah satu pemainnya kini viral karena ulah kasarnya kepada pemain Indonesia. Pemain Vietnam yang melakukan aksi kasar itu adalah Nguyen Hong Puch. Aksi kasar Nguyen Hong Puch juga turut diberitakan oleh media asal Amerika Serikat, Reuters. Inilah guys, menjadi salah satu sebab juga kenapa Timnas Indonesia ingin mengevaluasi keikutsertaannya di dalam Piala AFF, karena apabila permainan kasar dari pihak lawan tetapi wasit tidak memberikan apa-apa kartu ataupun amaran kepada pemain-pemain lawan ketika Indonesia menentang Vietnam juga baru-baru ini. Ini antara beberapa alasan mungkin yang dinyatakan di dalam video ini. Kita semak dulu lagi guys. Kepala Haikal Al-Hafiz sengaja disiku. Instagram nomor 20 pemain Vietnam Nguyen Hong Puch jadi buruan netizen. Judul pemberitaan Reuters. Nampak tadi tuh, nanti kita tengok ulangannya kalau ada ulangannya. Di media sosial, pemain Vietnam nomor punggung 20 itu dengan sengaja menyikut kepala belakang Haikal Al-Hafiz. Bek Vietnam berusia 20 tahun itu menyapu bola yang sempat dikuasai Haikal. Akan tetapi, Hong Puch membuat gerakan tambahan. Sambil melompat usai melakukan sapuan, ia terlihat mengayunkan lengannya dengan keras. Tampak Nguyen Hong Puch hendak menyikut bagian kepala Haikal. Woi gilanya. Begini guys, disikunya begini ya, gini. Ini kalau ada sistem VAR ya, kalau ada sistem VAR ini sangat berguna sekali sistem VAR ini. Jadi kalaupun pengadil seandainya lah, konon lah pengadil tidak nampak apa yang dilakukan sebab terlalu cepat kan. Di sinilah fungsi sistem VAR sebenarnya. Dia melihat ulangan itu dan betul-betul nampak sikuan itu berlaku begini guys. Jadi ini kalau dalam keadaan begini wasit tidak memberikan apa-apa kepada pemain Vietnam ini. Di sini poin penting lah kenapa Indonesia ingin mengeksekusi ataupun mengevaluasi ya keikutsertanya dalam Piala AFF ini. Sebab ini antara salah satu sebabnya
ada lagi beberapa sebab lain mungkin. Kita semak dulu. Ikutan itu membuat Haikal terjatuh dengan memegang kepalanya. Bahkan sampai berita ini tayang, Nguyen Hong Puch tidak ada rasa bersalah maupun permintaan maaf walaupun sudah diserbu netizen Indonesia di akun Instagramnya. Nah, diserbu guys. Sementara itu, timnas sepak bola Indonesia akan mengevaluasi keikutsertaannya dalam turnamen Piala AFF lantaran merasa kerap dicurangi oleh keputusan wasit. Hal tersebut disampaikan manajer timnas Indonesia Sumarji saat tiba di Indonesia seusai mengikuti Piala AFF U23 di Thailand Minggu 27 Agustus 2023. Kalau wasit, jujur saja kemarin itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Jujur saja, mungkin perlu kita evaluasi bagaimana keikutsertaan kita di Piala AFF, ujar Sumarji. Tapi kena juga begini guys, betul lah apa yang Pak Sumarji katakan. Mungkin kan dia ingin PSSI ini ataupun Bapak Erick Thohir juga mungkin perbincangan dengan Pak Sumarji telah berbincang sedalam-dalamnya. Perlu juga untuk Indonesia ini memberi sedikit peranan untuk coba ketidakikutsertaannya ke dalam Piala AFF ini. Supaya AFF ini, dia punya federasi ini, dapat betul-betul menjaga integritas ataupun kualitas wasit, sama ada wasit di tengah lapangan, penjaga wasit di tepi kiri dan kanan, penjaga garisan itu. Jadi sebenarnya itu perlu diperbaharui ataupun kalau tidak pun wasit ini diberi sedikit disiplin pendedahan ataupun mungkin pengetahuan ataupun mungkin lebih lagi latihan sebagai wasit, diberikan kursus yang sebagainya untuk penambahan ilmu pengetahuan kepada mereka. Tetapi apa yang lagi penting adalah sistem VAR itu perlu. Jadi mungkin Bapak Erick Thohir dan Pak Sumarji ini boleh memberikan idea untuk memberikan sistem VAR ini ketika Piala AFF ini berlangsung. Tidak kira lah bawa 16K, bawa 19K, bawa 23K ataupun Piala AFF untuk senior yang akan datang ini. Jadi sistem VAR itu perlu. Jadi kita lihat lagi sekejap. Di kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengungkapkan kekesalannya terkait keputusan wasit yang dinilai merugikan sepanjang turnamen Piala AFF U23 bergulir di Thailand. Betul loh ini. Bikin geram betul loh, nampak kan guys. Sudah dia tendang bola, dia pergi siku lagi begini. Gilanya main Vietnam ini. Mula-mula kita pun tidak perasan juga sebenarnya, tetapi apabila diulang tayang, inilah kegunaannya, fungsinya. Sistem VAR ini, dia dapat melihat dengan jelas ya, apa yang dilakukan oleh setiap pemain. Jadi setiap pemain, dia tidak boleh sembarangan melakukan yang tidak baik di dalam lapangan tuh. Sebab itu nampak oleh video ulangan VAR ini nanti. Jadi dia akan dihukum di situ. Nampak fungsinya kan sistem VAR bertujuan baik. Jadi biar ada perkembangan sepak bola di ASEAN. Tetapi saya masih bingung kenapa wasit menghancurkan pertandingan yang tujuannya baik seperti itu. Gila kalau diulang-ulang panas juga. Dan pertama kali juga Shin Tae-yong ini guys marah ketika perlawanan ini dengan Vietnam ini di final nih. Kalian perasan kan? Oke guys, itu tadi antara info-info yang terdapat dalam video ini. Kemungkinannya Indonesia mungkin panas, AFF, pengurusan AFF ini akan panas. Kiranya Indonesia ini akan berpikir, mempertimbangkan bagaimana keikutsertaan mereka di AFF akan datang ini. Jadi secara penyelesaiannya ya, kalau Indonesia berbuat demikian, mungkin pengelola ataupun pengurusan AFF ini akan coba untuk memperkenalkan sistem VAR macam tadi yang saya beritahu. Karena sistem VAR ini akan mengubah cara pertandingan daripada aspek
bola itu dikelola dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah akurat dan adil. Jadi meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan semua kontroversi yang ada di lapangan nanti, tetapi sistem VAR ini sekurang-kurangnya ya akan membantu mengurangi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lapangan nanti. Sebenarnya ada beberapa faktor sistem VAR ini membantu wasit di lapangan ketika perlawanan. Antaranya ialah pemeriksaan keputusan yang kontroversi. Itu VAR bisa untuk digunakannya. Dan contohlah macam tadi ya, disiku begini. Lepas tu pengadil buat tidak nampak. Padahal dia pun mungkin tahu, tetapi sengaja tidak tahu. Tetapi kalau ada bantahan daripada pemain-pemain Timnas Indonesia, pengurusan Timnas Indonesia, mungkin sistem VAR itu diulang semula dan disitulah nampak kesalahan itu. Kemudian penentuan kepada pencegahan kesalahan besar ya. Mungkin sistem VAR ini akan dapat membantu mencegah kesalahan besar ataupun satu-satu keputusan yang sangat besar. Contohnya penalti. Yang ketidakpuashatian salah satu tim apabila diberikan penalti, mungkin mereka boleh membantah dan sistem VAR ini akan diulang tayang. Dan di situ kita lihat sama ada betulkah keputusan wasit itu atau tidak. Kemudian contohlah kalau ada penentuan gol juga. VAR ini akan membantu wasit dalam menentukan apakah satu-satu gol itu sah atau tidak. Itu antara beberapa hal yang mungkin boleh digunakan. Ataupun sekiranya wasit ingin memberikan kartu kuning kah, kartu merah kah, yang kontroversi sedikit kartu merah lah. Mungkin ada bantahan dari pemain itu, dari tim itu, boleh digunakan sistem VAR ini. Jadi banyaklah sebenarnya penggunaan sistem VAR ini. Mungkin keputusan yang akan dibuat nanti adalah lebih akurat ya juga sekiranya sistem VAR ini diguna pakai. Jadi integritas pertandingan itu akan berada dalam kedudukan yang sangat transparansi dan akuntabilitasnya itu meningkat. Jadi mungkin penyertaan dan juga keikutsertaan Indonesia itu akan kekal sekiranya ada sistem VAR ini. Jadi sebenarnya daripada dulu-dulu lah Piala AFF ini banyak dikontroversikan oleh wasit ya. Tetapi kalau sudah melampau cara pengendalian wasit di lapangan itu akan membunuh sistem permainan, akan membunuh integritas, akan membunuh bakat-bakat pemain. Sebab mereka akan bermain secara emosi sekiranya keputusan wasit tidak menyebelai mereka dan juga tidak adil. Begitu. Akan membunuh segala sistem bakat-bakat yang ada dalam sepak bola, bukan saja kepada pemain tetapi kepada keseluruhan pengelola pengurusan AFF itu nanti. Jadi sebelum terlambat, gunakanlah sistem VAR itu untuk membantu wasit di lapangan nanti. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan untuk negara. Bye bye.